Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan bersama-sama mengulas tentang disiplin kerja karyawan. Sikap disiplin yang dimiliki oleh karyawan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Karena tanpa adanya disiplin, maka akan sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang optimal. Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Tentu saja hal ini akan mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan. Beberapa pengertian dari disiplin kerja diantaranya dikemukakan oleh Hasibuan yang menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Karena tentu saja peraturan yang ada dalam perusahaan tidak mungkin akan bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Siswanto, kedisiplinan merupakan sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta tentu saja sanggup menjalankannya dan tidak menghindar ataupun mengelak untuk menerima sanksi apabila yang bersangkutan melanggar tugas maupun wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Rifai, disiplin merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Hani Handoko, disiplin kerja terdiri dari ada 3, yaitu disiplin preventif. Kalau preventif ini biasanya tujuannya adalah untuk pencegahan, kegiatan atau aktivitas pendisiplinan di sini dilaksanakan untuk mendorong agar karyawan mengikuti berbagai standar maupun aturan sehingga bisa mencegah pelanggaran. Kemudian yang kedua disiplin korektif, untuk mengoreksi. Jadi kegiatan yang dilakukan di sini untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan serta berupaya untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Jadi disiplin korektif di sini sering berbentuk suatu hukuman atau punishment untuk upaya pendisiplinan. Yang ketiga, disiplin progresif, kegiatan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang sering kali dilakukan mungkin bisa diberikan hukuman yang kadarnya lebih berat. Tujuan dari disiplin progresif ini tentu agar karyawan bisa mengambil tindakan koreksi sebelum mendapatkan hukuman berikutnya yang lebih serius. Tujuan disiplin kerja menurut Siswanto, yang pertama agar karyawan menepati segala peraturan dan kebijakan ketenaga kerjaan. Yang kedua, agar dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya agar dapat menggunakan dan memelihara sarana prasarana baik berwujud barang maupun jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di perusahaan. Serta karyawan mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kedisiplinan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Nah, di sini mungkin teman-teman ingat bahwa saat kita mempelajari kompensasi, di sana juga kita pernah bahas bahwa pemberian kompensasi yang memadai, yang adil, layak dan wajar
memberikan pengaruh pada kedisiplinan. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Jadi kedisiplinan di sini tidak hanya dituntut dari karyawan saja, tapi akan lebih efektif bila juga muncul atau tampak dalam pimpinan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Jadi peraturan tersebut juga harus jelas, termasuk juga reward and punishment apabila disiplin ataupun apabila melanggar peraturan yang ada. Kemudian juga keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Jadi apabila ada pelanggaran, diharapkan pimpinan juga berani untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tindakan pendisiplinan di sini tidak hanya berwujud norma-norma atau hanya peraturan saja, tetapi tidak diaplikasikan. Nah, itu akan menjadi tidak efektif. Kemudian ada tidaknya pengawasan pimpinan. Nah, di sini masih diperlukan adanya pengawasan agar bisa didapatkan tindakan-tindakan yang disiplin. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Jadi bila melanggar disiplin tersebut akan lebih tepat bila mana diberikan punishment, dan apabila para karyawan sudah disiplin, alangkah baiknya juga ada rewardnya. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Jadi tindakan pendisiplinan di sini baiknya ya dilakukan agar menjadi kebiasaan-kebiasaan, sehingga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan biasanya akan dikerjakan atau dilakukan secara lebih ringan, ya, terasa tidak terbebani dan juga konsisten. Ada beberapa hal yang menunjang kedisiplinan. Menurut Niti Semito ada dua hal. Jadi pendisiplinan di sini bisa dengan ancaman ataupun bisa juga dengan pemberian kesejahteraan. Dalam hal ancaman, ya, terkadang memang diperlukan, ya, ancaman agar tindakan disiplin ini atau aktivitas pendisiplinan di sini agar memberikan agar bertujuan mendidik bagi para karyawan agar bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ancaman di sini harapannya tidak hanya sekedar ancaman, tetapi juga mengandung unsur-unsur pendidikan ataupun perbaikan agar karyawan atau yang bersangkutan berkenan ataupun mau dengan sadar untuk mematuhi atau mentaati peraturan yang berlaku. Bisa juga dengan memberikan kesejahteraan, ya, jadi tidak hanya ancaman tetapi juga mungkin lebih didahulukan untuk pemberian kesejahteraan yang memadai, sehingga mereka atau para karyawan bisa memenuhi segenap kebutuhannya dengan kompensasi yang diberikan, tentu saja dengan harapan mereka mau, ya, mentaati segenap peraturan yang ada. Yang ketiga, adanya ketegasan. Jadi bila ada pelanggaran tentu harus tegas, diambil tindakan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelanggaran tersebut tidak berlarut-larut. Kemudian partisipasi, bisa saja di sini melibatkan karyawan khususnya saat menyusun, ya, draft atau rancangan ancaman ataupun hukuman yang dikenakan bila mana terjadi pelanggaran. Ya, dengan demikian harapannya para karyawan lebih mentaati peraturan yang berlaku karena punishment-nya mereka juga terlibat dalam penyusunannya. Kemudian tujuan dan kemampuan. Agar disiplin dapat dilaksanakan, maka kedisiplinan ini hendaknya dapat menunjang tujuan perusahaan sesuai dengan kemampuan dari karyawan. Jadi peraturan terkait kedisiplinan di sini harapannya juga sesuai dengan kemampuan dari karyawan.
karena tentu saja ada batas-batas tertentu, ya batas-batas kemampuan dari karyawan, termasuk dalam hal untuk mentaati peraturan yang berlaku. Kemudian juga perlu adanya keteladanan dari pimpinan, karena di sini pengaruhnya juga cukup besar, adanya contoh atau keteladanan di kedisiplinan dari pimpinan. Kemudian untuk menegakkan disiplin kerja bisa dilakukan atau ada beberapa cara. Yang pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Jadi apabila ada pelanggaran, hendaknya ya punishment atau hukumannya bisa dijatuhkan saat itu juga. Jadi jangan sampai ditunda atau berlarut-larut, karena hal itu akan menjadi tidak efektif. Kemudian disiplin juga harus didahului peringatan dini. Jadi di sini karyawan harus tahu tindakan apa yang benar, mana yang tidak, dan juga apabila terjadi pelanggaran juga harus diberitahukan, ya tentu saja punishment atau hukuman yang diberikan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Disiplin juga harus konsisten, ya. Peraturan harus ditegakkan untuk semua karyawan, ya termasuk juga tentu saja untuk pimpinan. Disiplin harus impersonal. Nah, saat pimpinan dituntut untuk menegakkan disiplin, ya jangan sampai dalam keadaan marah atau emosi, karena apabila dalam keadaan marah atau emosi, tindakan yang diambil bisa jadi tidak objektif gitu ya, subjektif. Nah, agar itu bisa dihindari, maka sebaiknya saat memberikan tindakan pendisiplinan juga tidak dalam kondisi emosi, sehingga bisa berpikir lebih jernih, memberikan punishment apa yang sesuai untuk karyawan yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian disiplin juga harus setimpal. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa hukumannya jangan terlalu ringan, sekaligus juga jangan terlalu berat. Ya, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, sanksi pelanggaran disiplin kerja. Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seseorang karyawan atau pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi. Sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pimpinan kepada karyawan atau pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. Jadi tingkat dan jenis pelanggaran kerja ada yang ringan, sedang maupun berat. Kalau masih ringan mungkin bisa diberikan teguran baik lisan maupun tertulis. Kemudian untuk pelanggaran yang sedang mungkin bisa diberikan sanksi seperti penundaan kenaikan gaji, bisa juga penurunan gaji ataupun penundaan kenaikan pangkat. Untuk yang berat bahkan bisa sampai pada pemberhentian maupun pemecatan. Penerapan sanksi, pada dasarnya penerapan sanksi sebaiknya diatur dengan menampung masukan dari pegawai atau karyawan dengan maksud apabila mereka terlibat atau diikut sertakan dalam penyusunan tersebut, tentu saja diharapkan mereka akan bisa lebih disiplin atau mentaati segenap peraturan yang berlaku. Pemberian disiplin di sini, sanksi pendisiplinan diharapkan berorientasi pada pemberian latihan atau sifatnya pembinaan, tidak bertujuan untuk hanya sekedar menghukum saja, tetapi juga harapannya agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama untuk masa yang akan datang. Jadi tidak berulang kembali pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke, mungkin itu yang Kade bisa sampaikan untuk sisi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.